Kalian udah pada ngerjain Wizarding Quest belum? Ngomong kalau udah. Udah. Sudah. Udah. Udah, aku sudah. Oke. Just for your information guys, yang setor kemarin itu kan 115 orang. Dan hari ini yang setor itu baru 80 orang. Tuh, spam aja di grup, spam, biar kita bisa menang lagi. Oke, nah, untuk mengefisienkan waktu yang ada, jadi selamat sore dan selamat datang di DWS yang kedua dalam agenda Slytherin hari ini, yaitu kita akan membahas matematika bentuk akar bersama Alif. Nah, jadi kepada Alif dipersilakan waktu untuk menjelaskan. Silakan Alif. Udah aman. Oke, Kak. Ini punya gak usah perkenalan aja. Tapi maaf kalau ada yang hitungan salah atau gimana, soalnya belum nggak expert lah ya. Jadi tuh akar adalah bentuk lain dalam menyatakan bilangan berpangkat x pangkat 1/2 sama dengan akar x, atau pemfaktoran dari hasil kelipatan yang dikali angka itu sendiri. Misal 3 kali 3 sama dengan 9, kalau diakarkan kan hasilnya 3. Nah, kenapa sih akar bisa disebut dengan bisa menyatakan bilangan berpangkat lain? Tujuan dari akar tuh untuk menghilangkan sebuah pangkat atau menghabiskan sebuah pangkat. Misal dikasih basis 4 terusan pangkatnya 4. Agar pangkat 4-nya ini hilang dikali berapa? 1/4. Hmm. Itu tujuan buat akar tuh untuk menghabiskan sebuah pangkat. Biar hasilnya tuh cuman basisnya doang. Nah, oh ya, untuk X itu disebutnya basis. Maaf kalau coretannya burik. Pakai mouse soalnya. Jadi akar tuh fungsinya sebenarnya buat menghabiskan sebuah nilai pangkat. Walaupun kadang ada yang nggak bisa habis jadi satu ya. Tapi tujuan dari akar tuh untuk menghabiskan nilai pangkat. Ini buat contohnya kan karena untuk yang contoh nomor 1 nih yang akar 3, setiap bilangan bulat kan pasti punya pangkat yaitu 1. Nah, karena ini akarnya 2, maka ditulis 3,5. Kalau misal 9 kan bisa kita faktorkan ya, jadi 3 pangkat 2. Nah, agar pangkat 2-nya hilang, kita kali dengan setengah, jadi hasilnya 3. Terusan yang ini buat yang akarnya 3 dikali sama 1/3. Nah, buat perkalian dalam bentuk akar tuh, akar cuman bisa kalau dalam akar tuh cuman bisa dikali dengan angka yang sama, angka yang dalam bentuk akar juga. Jadi kayak akar 6 dikali akar 4 sama dengan akar 6 dikali akar 4 ini jadi 1. Jadi sama dengan 24. Nah, terus kayak yang nomor 2, kalau akarnya sama sih sebenarnya bisa langsung hilang ya. Contohnya kalau ditulis buat pangkat nih 6,5 dikali 6,5. Ini kan tinggal ditambah ya. 6,5
Hasilnya 6. Terus kalau bilangan bulat dikali sama bilangan akar tuh hasilnya nanti dikali sama angka yang sama angka yang di depan akar ini, kayak 4 dikali 2 sama dengan 8 akar 2. Terus untuk bilangan akar tuh depan pasti ada angka yaitu 1. Jadi bisa ditulis 1 akar 3. Mirip-mirip sama aljabar lah, kayak X sama dengan 1X. Jadi tuh akar bisa diperumpamain kayak aljabar gitu. Buat pembagiannya, kalau sama-sama dalam bentuk akar bisa dijadikan 1. Misal akar 4 per akar 2 dijadikan 1 jadi akar 2. Ini sebenarnya bisa disederhanain dulu sih, tapi nanti dirasionalkan. Malah lebih susah, maksudnya lebih panjang. Kayak nomor 2 juga nih. Akar 8 per akar 2 dijadikan 1 jadinya akar 8 per akar 2 sama dengan akar 4. Terusan difaktorkan jadi 2. Terusan dalam bentuk pembagian ini ada yang namanya merasionalkan bilangan bulat. Merasionalkan menyebut pada pecahan dengan bentuk bilangannya yaitu akar yang tidak irasional ya. Nah, tujuannya nomor 1 nih, 6 per akar 3, kalau dirasionalkan kita kan harus merasionalkan 3-nya dulu. Nah, kita kalikan pembilangan dan penyebutnya dengan akar 3. Jadi 6 akar 3 Kak. 6 kali akar 3 yaitu 6 akar 3, terusan akar 3 kali akar 3 sama dengan 3. 2 akar 3 sama dengan, kalau disederhanakan jadinya 2 akar 3. Tujuan dari merasionalkan itu tuh buat mempermudah dalam mengoperasikannya. Kan tadi niatnya kan untuk membagi ya. Kalau misalnya masih dalam bentuk akar kan berarti akar 3 membagi 6. Ini kan akar 3 nggak tahu ya kalau bilangan bulatnya maksudnya berapa. Mungkin kalau dikira-kira akar 3 tuh 1,7 sekian lah. Nah, fungsi merasionalkan tuh itu agar bisa bilangan bulatnya tuh bisa dibagi buat bilangan bulat pembilangnya. Buat penjumlahan sendiri tuh kalau akar cuman bisa dijumlahkan kalau angka di dalam akarnya sama. Ini bisa diperumpamakan kayak kayak variabel gitu, akar 6 sama dengan Y atau akar 3 sama dengan X. Buat pengurangan juga sama aja sih. Kalau enggak misal dikotakin kayak akar 6 tuh dikotakin. Berarti kalau ditambah kotak ditambah kotak sama dengan 2 kotak. Kayak gitu. Kebanyakan tuh bingungnya di bagian ini kan ya. Sifat aljabar pada akar. Buat sifatnya tuh sebenarnya mirip-mirip kayak dalam kurungan. Wah. X kuadrat plus 2XY sama dengan ditambah Y kuadrat.
Misalnya buat bentuk yang ini. Yang bawah ini buat pembuktiannya. Akar X plus Y sama X plus Y ditambah 2 akar XY sama dengan akar X ditambah akar Y. Nah, buat pembuktiannya tuh kedua ruas kita pangkatin 2. Nah, kalau kita pangkatin 2 nih buat yang kanan pakai sifat aljabar. Dalam kurung akar X plus akar Y dalam kurung akar X plus akar Y ini kita kali pelangi. X kali X akar X kali akar X itu X, pesan akar X kali akar Y akar XY. Terusan akar Y kali akar X akar YX atau XY. Pesan akar Y kali Y akar Y kali akar Y jadinya Y tanpa akar. Nah, di sini tuh bentuknya sama. Kalau misal aku kasih contoh soal kayak 6 plus 2 kali 5. Nah, kita tuh buat nyarinya kan, lihat coba buat ini. Yang depan nih X ditambah Y. Berarti nilai 6 ini hasil penjumlahan. Berarti buat nyarinya nilai apa yang jika ditambah hasilnya 6. Terusan buat yang di dalam akar ini kan hasilnya kali ya. Berarti nilai apa jika dikali hasilnya 5. Hasilnya ini berarti nilainya berapa? Buat X plus Y sama dengan 6 nih nilai masing-masingnya berapa? Nah, berarti bisa ditulis gini. 5 plus 1 5 plus 1 tambah 2. Ini kita faktorin dulu deh. 5 kali 1. Nah, kita pakai sifat aljabar nih. Yang ini. Berarti kita rubah jadi akar dalam kurung akar 5 plus akar 1 dikuadratkan agar akarnya hilang. Berarti hasilnya adalah akar 5 plus akar 1. Atau kalau lebih sederhananya tadi akar 5 plus 1. Nah, gini. Terus kan biasanya juga ada beberapa bentuk tuh. Kayak akar 11 ditambah 4 akar 6. Nah, ini kan depan 4 ya, pasti kayak bingung gitu buat nyarinya. Ini tuh kita pecah dulu. 11 tambah 4 kita faktorin dulu, jadi biar angka depan X ini anggap aja koefisien ya. Kalau dalam aljabar biar jadi 2 berarti 4 bagi 2. Berarti 2 kali 2 ya. 2 kali 2.
per akar 6. Kita masukin angka 2 di sini. Ke dalam akar. Jadi nanti bentuknya karena dimasukin ke dalam kan jadinya 4 ya. Karena pas awal membentuk ya 11 tambah kalau dimasukin ke akar kan 4. Soalnya hasil sesudah pemfaktoran akar kan 2. Jadi pas dalam akar 4. Kali. Nah, kita cari tuh angka apa yang ditambah hasilnya 11. Itu kan sama ya, 4 ditambah 6. Jadi 4 ditambah 6 tambah 2 dalam akar 4 dikali 6. Kita pakai sifat aljabar lagi yang ini. Kita faktorin sih. Oh ya. Ini garis bawah aja. Nah, lagi. Udah. Ini dari faktorin kan hasilnya berarti akar 4 plus akar 6. Atau kalau disederhanain 2 plus akar 6. Makanya tadi koreksinya. Ini sebenarnya kan itu aja. Ya. Terus buat yang kedua nih pakai sifat aljabar yang x min y gabungan kuadrat sama dengan x kuadrat min 2 xy min 2 xy ya benar tambah y kuadrat. Ini yang bawah bentuk pembuktiannya kan hasilnya sama kan berarti ekuivalen. Nah, misal dikasih soal Nah, tadi kan ini kan 5 depannya hasil dari penjumlahan ya. Pesan buat 6 nih hasil dari perkalian. Tinggal cari berarti
X ditambah Y sama dengan 5, dan X dikali Y sama dengan 6. Nilai X sama Y yang ditambah jikalau 5 terus X dikali Y yang jikalau dikali hasilnya 6. Berapa tuh? Lima. Coba kalau 5 sama 6 ya. Nah, itu 2 sama 3. Berarti tinggal dimasukin. Tiga ditambah 2 dikurangi 2, 3 dikali 2. Nah, kita faktorin lagi pakai karena X kuadrat min 2X plus Y kuadrat tuh sama dengan ini ya, berarti kita faktorin akar dalam kurung akar 3 akar 3 karena ini tengah hasil tandanya min kan ya, berarti di sini min kayak ini. Min akar 2 berarti hasilnya akar 3 min akar 2. Terus ada juga yang bentuknya kayak gini. Yang bentuknya akar kayak gini tuh biasanya kalau bentuknya pecahan, misal kayak tiga per akar 9 kurangi akar 3. Nah, biasanya bentuk kayak gini tuh digunakan kalau menyebut dalam suatu akar itu pengurangan, kalau digunakan kalau pengurangan dalam bentuk akar ini kayak ini, akar X kuadrat min Y kuadrat. Agar akarnya hilang nih, berarti akar X min akar Y itu dikali sama akar X plus akar Y. Berarti ini kita samakan, kita faktorkan dengan mengalihnya, kita faktorkan akar 9 min akar 3 ini dengan mengalihnya dengan tanda yang berbalikan, yaitu akar 9 plus
akar 3. Ini karena bentuknya pecahan, berarti pembilangan dan penyebutnya dikali akar 9 plus akar 3. Ini kan dikali, berarti kita kali pelangi 9 kali 9, akar 9 kali akar 9 yaitu 9, terusan akar 3 kali akar 9, min akar 3 kali min min akar 3 dikali 9, min akar 27, terusan ini akar 9 kali akar 9 hasilnya 9 bentuk dalam bilangan bulat, terusan akar 9 dikali akar 3 hasilnya akar 27, terusan buat ini min akar 3 dikali akar 9 hasilnya min akar 27. Dan ini min akar 3 ditambah min akar 3 dikali 3 kan pasti hasilnya min ya, berarti di sini min akar 3. Ini kan bisa dioperasikan, berarti 9 min 3 sama dengan 6. Dan yang atas ini juga dikali distributif karena tadi yang sudah diketahui ya. Akar 3 karena ini udah dioperasikan dulu berarti 6, 3 dikali akar 9 itu 3 akar 9 tambah 3 akar 3 per 6. Atau bisa disederhanakan sih sebenarnya. Jadi 9 akar 9 plus akar 3 kedua pembilangan dan itu kan tadi kita sederhanakan, kita bagi kita kali dengan setengah. Nah, kita kali dengan sepertiga. Maka 6 ini hasilnya 2. Ini ada yang kurang jelas ya? Ada yang mau ditanyain? Ini kalau nggak ada yang ditanyain, coba kerjain 4 soal ini. Ini udah paham kan? Maksudnya nggak usah dijelasin lagi atau
Ada yang kurang paham? Ini 4 soal nanti kirim grup aja ya. Ini udah selesai ya? Aku matiin share screen nih. Yang dijelaskan sama Alif tadi. Buat Alif, thank you banget udah berbagi ilmunya. Sangat-sangat benefitful buat kita semuanya. Oke, jadi DWS kita sore ini udah selesai teman-teman. Sampai di situ aja. Dan selamat melanjutkan aktivitas masing-masing. Dan yang belum submit Wizarding Quest, tolong secepatnya. Oke, udah. Sekarang acara bebas kok teman-teman. Bagi yang mau stay aja boleh, mau lanjut lagi boleh. Sekali lagi Alif, terima kasih ya.